Halo kelas 10, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Jika kamu melihat gambar ini, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Tentu bangunan yang hancur ya. Ini adalah bangunan efek dari gempa bumi atau seisme. Gempa bumi itu adalah getaran dari bumi yang bersumber di dalam bumi yang merambat melalui permukaan bumi sehingga dia menembus bumi. Jadi kalau seisme atau gempa ini seringkali mengakibatkan yang namanya kerugian. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan kerusakan di permukaan bumi. Seperti pada gambar ini ya, rumah bisa hancur. Nah, berdasarkan proses terjadinya, gempa ini dibagi menjadi 3. Lihat, yang pertama ini adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya tumbukan lempeng di litosfer oleh tenaga tektonik. Tumbukan tersebut akan menghasilkan getaran yang kemudian terasa sampai ke permukaan bumi. Nah, gempa yang kedua, lihat gambar ini adalah aktivitas vulkanisme. Ini mengakibatkan gempa vulkanik ya, yang terjadi karena aktivitas gunung api. Karena aktivitas penyebabnya terbatas, gempa ini hanya bisa kita rasakan di sekitar gunung api ketika sudah menjelang letusan, atau pada saat letusan, atau setelah terjadi letusan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan dikenal juga dengan sebutan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Getaran yang diakibatkan oleh gempa runtuhan hanya bisa dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. Nah, berdasarkan bentuk episentrumnya ya, bentuk epicentrum itu, epicentrum artinya pusat gempa, dia dibagi menjadi 2, yaitu gempa sentral dan gempa linear. Gempa sentral adalah gempa yang episentrumnya berbentuk titik, sedangkan linear episentrumnya itu berbentuk garis. Demikian penjelasan Ibu tentang seisme. Jika ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan memberkati.